Penebar Cahaya Sunnah. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, sahabat Roja dimanapun antum berada di pagi hari ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa menjalani kehidupan ini dengan berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, pada pagi hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Dan sebagaimana biasanya pula, kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMHI hafizallahu taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan mengangkat sebuah tema dengan judul seputar larangan-larangan dalam Islam. Satu pembahasan yang penting untuk kita ketahui bersama, apa saja yang dilarang di dalam Islam agar kita bisa menghindarinya dan tidak terjatuh ke dalamnya sehingga menjadi sebuah dosa bagi kita jika melakukannya. Dan sebelum kita simak ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami informasikan kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubung kami di 021 823 6543. Kita alhamdulillah kita telah terhubung dengan beliau. Dan selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu dari pedoman hidup seorang mukmin, seorang muslim setelah Al-Quranul Karim. Dan kitab yang akan kita bahas adalah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah.
Pembahasan kita yang terakhir tentang yaitu seorang dianjurkan ya untuk ketika meminta surga Allah Subhanahu wa taala dia menyebut yaitu nama Allah. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita membahas bab yang berikutnya, bab tahrim qauli syahin syah lis sultan wa ghairihi. Ya, bab tentang diharamkannya seorang mengatakan kepada penguasa, entah itu raja atau presiden atau khalifah, Amirul Mukminin, dengan istilah, dengan panggilan syahin syah. Apa makna syahin syah? Nanti akan dijelaskan dalam hadis yang akan dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, jadi syahin syah yang dimaksud adalah Malikul Amlak, ya, raja diraja atau raja segala raja. Nah, ini adalah panggilan yang tidak dibenarkan ya kepada penguasa, kepada pemimpin, ya, yang karena Malikul Amlak atau Malikul Muluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang merupakan raja dari semua raja-raja yang ada. Maka tidak boleh istilah ini atau nama ini digunakan ya kepada seorang pemimpin, seorang penguasa di dunia ini. Disebutkan di sini lianna ma'nahu malikal muluk. Lianna ma'nahu malikul muluk wa la yusafu bidzalika ghairullah subhanahu wa ta'ala. Karena nama istilah syahin syah ini terjemahan dalam bahasa Arabnya adalah Malikul Muluk, raja semua para raja. Wala yusafu bidzalika ghairullah, dan tidak ada yang disifatkan dengan nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang patut ya untuk disebut dengan Malikul Muluk. Adapun selain Allah tidak dibenarkan. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita pahami. Demikian pula tentang nama-nama Allah. Tidak boleh diberikan kepada seseorang. Contohnya misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah yang pengasih. Tidak boleh kita namakan misalnya anak kita ya dengan nama Ar-Rahman. Tetapi hendaknya dengan didahului oleh kata Abdur Rahman. Itu hamba Allah yang maha pengasih. Ini yang patut kita ketahui. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna akhna ala ismin indallahi azza wa jalla rajulun tasamma malikal amlak." Ya. Sesungguhnya nama yang paling hina, akhna itu yang paling ahqar, adzal. Nama yang paling hina, ya, yang paling rendah, ya, di sisi Allah Ta'ala azza wa jalla adalah seorang yang dia menamakan dirinya dengan Malik al-Amlak. Malik al-Amlak atau Malik al-Muluk, yaitu raja segala raja. Ya, jadi inilah nama yang tidak dibenarkan disematkan pada seorang. Ya, di sini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya, telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang merupakan bimbingan arahan beliau kepada umat ini. Ya, dari hal yang paling besar, masalah-masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, dan yang lainnya, sampai pada masalah-masalah yang ya kecil. Semua sudah
diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan sampai kepada nama pun beliau mengarahkan kita kepada jadi nama yang terbaik. Ya. Adapun penyebutan seseorang ya dengan nama Malik al-Muluk atau Malik al-Amlak, ini termasuk nama yang diharamkan. Ini sesuai dengan judul bab ini yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babu tahrim. Ya, berarti penyebutan nama Malik al-Muluk atau Malik al-Amlak, ini hukumnya adalah haram. Tidak boleh disebutkan atau diberi nama kepada seseorang. Nah, oleh karena itu, hadis ini memberikan kepada kita untuk pelajaran. Di antaranya adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang menyebutkan nama-namanya. Kita diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki 99 nama. 100 minus 1. Ini yang diketahui, yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Adapun hakikat dari nama-nama Allah itu lebih dari itu. Ya, lebih dari 99. Tapi yang diajarkan, ya, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya baik di Al-Quranul Karim atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 99 nama. Ya, ini semua nama-nama yang mengandung ya kemuliaan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna, ya. Dari semua sisi Allah itu maha sempurna. Zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, ya. Dan semua yang Allah lakukan, ya, itu adalah yang terbaik. Nah, oleh karena itu kita harus ya memanggil Allah dengan nama yang Allah telah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim dan nama-nama Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, nama-nama Allah ini tidak boleh diberikan kepada selainnya. Ya. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, Inna akhna'a ismin. Ini ahqar, adzal, nama yang paling rendah, ya, paling terhina, ya. Yaitu nama atau seorang yang menyebut namanya dengan Malikul Amlak atau Malikul Muluk. Ini adalah tidak dibolehkan untuk disebutkan bagi manusia. Karena nama ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam telah mengajarkan kepada kita ya semua jenis adab. Bagaimana adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah SAW, adab kita kepada sesama kaum muslimin, adab kita kepada kedua orang tua kita, adab kita kepada kaum kerabat, kepada tetangga, ya, kepada orang-orang bukan muslim. Semua telah diajarkan adab oleh Islam kepada kita. Dan itulah yang terbaik. Nah, salah satu adab seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dia tidak menyebut dirinya atau namanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia tidak menamakan dirinya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika ada orang yang dia menyebut namanya dengan Malik al-Muluk atau Malikul Amlak, raja segala raja, ini adalah merupakan satu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Makanya Allah menghinakan orang yang bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau dia bertobat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nama-nama yang telah disebutkan atau penyebutan nama Malik al-Muluk ini termasuk yang perbuatan ya dosa, ya, kalau ada seorang yang menamakan dirinya dengan nama ini. Kecuali kalau dia seorang yang jahil, orang yang tidak paham, maka harus diajarkan, diberitahukan, diinformasikan kepadanya.
bahwa nama Malik al-Muluk itu hanya milik Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang menamakan dirinya dengan Malik al-Muluk. Demikian pula penyebutan kepada para penguasa. Tidak boleh para penguasa disebut Malik al-Muluk. Ya. Karena ini juga adalah kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebut namanya setelah dipilih menjadi pemimpin kaum muslimin atau kaum mukminin, beliau dipanggil dengan Amir al-Mu'minin. Amirul Mu'minin. Sedangkan Abu Bakar Siddiq, ya, karena beliau adalah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin, beliau disebut dengan Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin. Nah, ini nama-nama yang syar'i, dibolehkan. Ya, adapun nama-nama yang atau penyebutan-penyebutan di luar, ya, di luar adab, ya, terhadap Allah, ya, di luar adab Islam, maka ini tidak dibolehkan. Ya, termasuk menyebut nama anak dengan nama-nama yang jelek, itu juga tidak dibenarkan. Ya, tapi sebutkan, namakanlah anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, ya, dengan nama-nama yang baik. Kemudian tidak boleh pula mensifati makhluk dengan sifat-sifat keagungan, ya, dengan sifat-sifat kebesaran. Ini juga tidak dibenarkan. Ya, tapi sebutkan dia sesuai dengan statusnya, kedudukannya sebagai manusia, sesuai dengan kedudukannya. Ya, jadi tidak boleh menyebut dengan penyebutan yang seakan-akan betul-betul mengagungkan, ya, si orang tersebut. Ini tidak dibenarkan. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini juga berkaitan dengan salah satu nama yang lain, yaitu Qadil Qudah. Qadil Qudah itu ya pemimpin para hakim, ya, para qadhi. Nah, ini juga tidak dibenarkan, tapi disebut dengan Aqda al-Qudah. Jadi tidak boleh seorang pimpinan hakim itu disebut dengan Qadil Qudah. Karena Qadil Qudah Allah Ta'ala. Dia akan menghukumi hamba-hambanya. Ya, ini juga termasuk istilah yang dilarang di dalam penyebutan atau memanggil seseorang dengan Qadhi al-Qudah. Al-Qudah itu jama dari Qadhi. Ya. Bab yang berikutnya, qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babun nahyi an mukhatabatil fasiq wal mubtadi' wa nahwihima bisayyid wa nahwihi. Juga larangan memanggil, ya, seorang yang dia adalah orang fasik, orang ahlul bidah, dengan penyebutan sayyid, tuan, ya, atau yang semisalnya yang menunjukkan pengagungan, ya. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Sebutkan nama mereka dengan yang sesuai, artinya dengan nama-nama mereka. Jangan kita berbasa-basi, ya. Berbasa-basi supaya kemudian untuk mengharapkan sesuatu dari dunia ini, dari mereka, kemudian kita menyifati mereka, memanggil mereka dengan hal-hal yang tidak sesuai. Ya. Karena mereka misalnya kepada seorang fasik, orang yang dia berbuat kefasikan, atau seorang mubtadi' yang membuat hal-hal yang baru dalam agama Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh diagungkan orang-orang seperti itu. Dan penyebutan nama-nama, memanggil mereka dengan nama-nama yang menunjukkan kemuliaan bagi mereka. Ya. Karena orang yang fasik itu ya fasik. Ya, dia bermaksiat pada Allah Ta'ala, dia tidak taat pada Allah Ta'ala. Maka tidak sepatutnya dia disematkan dengan atau nama atau dipanggil dengan nama yang menunjukkan kemuliaan baginya. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Buraidah radhiyallahu anhu qal, dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, ini Buraidah al-Aslami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, La taqulu lil munafiqi sayyid. Jangan kamu mengatakan kepada seorang munafik dengan menyebut bahwa dia sayyid, yaitu tuan. Ya. Itu dengan memuliakan dia dengan penyebutan ini. La taqulu lil munafiqi sayyid. Jangan kamu mengatakan pada seorang munafik dengan istilah tuan atau sayyid. Fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Fa innahu in yaku sayyidan, karena kalau dia ini disebutkan dengan nama sayyid itu, padahal dia adalah seorang yang munafik, yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling bawah. Kalau mereka dikatakan dengan sayyid, berarti kita telah membuat Allah murka. Ya, membuat Allah marah. Ya. Faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Jadi kalau kamu mengatakan pada seorang munafik dengan sayyid, tuan, ya, pembesar, yang dipertuan agungkan misalnya kepada seorang munafik, ya, ini termasuk perbuatan yang dilarang. Karena bisa menyebabkan ya kemarahan, kemurkaan Allah kepada orang yang memanggil orang munafik dengan sebutan tersebut. Tentu ini juga berkaitan dengan terhadap orang-orang kafir. Ya. Pembesar-pembesar kafir dipanggil dengan panggilan-panggilan yang memuliakan mereka. Ini juga hal yang dilarang. Ya. Tetapi kalau istilah-istilah itu sudah ada, digunakan oleh orang umum, maka tidak mengapa. Contoh, ya, kalau orang itu bukan seorang muslim, dia seorang pemimpin, ya, disebut dengan mister misalnya dalam bahasa Inggris, ya, itu hal-hal yang umum. Tapi mengatakan tuan besar, ya, yang dipertuan agung, padahal mereka ini kufar, ya, tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dilarang di dalam Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab yang beliau sampaikan tadi. Nah, hadis ini, ya, jadi perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu ada perintah agar kita berbuat sesuatu dalam bentuk perbuatan, dan ada hal-hal yang berupa untuk kita berkata sesuatu. Ya. Maka apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, ya harus kita taati. Ya. Di sini Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, ya, beliau mengatakan, La taqulu lil munafik sayyid. Jangan kamu mengatakan pada seorang munafik, dengan mengatakan dia itu tuan, ya, tuan fulan, padahal dia ini munafik. Ya, orang yang menyembunyikan kekufuran dalam dadanya, meskipun dia menampakkan keislamannya, ya, maka tidak boleh dipanggil dengan sayyid. Demikian pula, ya, ini yang lainnya, ya, orang-orang apalagi kalau kafir yang jelas-jelas kekufurannya, juga tidak dibenarkan memanggil dengan panggilan yang menunjukkan menghormati dengan kehormatan yang luar biasa kepada mereka. Kemudian hadis ini tentu memberikan kepada kita pelajaran. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan Allah murka kepada seorang hamba. Baik itu dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Jadi ada kalimat-kalimat yang apabila seorang hamba mengucapkannya, dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ya. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa seorang dia mengucapkan kalimat, yang kalimat ini dapat yang dia tidak memperdulikan ucapannya itu, tetapi kalimat tersebut, ya, menyebabkan dia, ya, dimasukkan dalam neraka, waliyadzubillah. Karena ucapan yang diucapkannya itu. Maka dari itu kita dilarang, ya, memanggil,
ya seorang kafir atau seorang munafik dengan mengatakan sayyid, itu tuan atau yang dipertuan agungkan atau yang lainnya, istilah-istilah yang menunjukkan kemuliaan yang menunjukkan memuliakan mereka. Ini tidak dibolehkan. Kemudian ketika di antara alasan ya mengapa Rasulullah SAW melarang hal ini, karena mengagungkan ahlul maksiyah, ahlul nifaq, menghormati, memuliakan orang-orang munafik, orang-orang yang orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, ini akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kalau murka pada seorang, ya Allah turunkan azabnya, atau Allah menangguhkan untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, agar ini hadis ini mengandung anjuran kepada kaum muslimin, ya, komunitas atau masyarakat muslim, untuk mereka itu ya tidak menjadikan orang-orang munafik ya sebagai pemimpin-pemimpin mereka atau memuji-muji orang-orang munafikin. Tapi hendaknya ya orang-orang itu atau yang dijadikan pemimpin, ya yang dipercayakan, diamanahkan orang-orang yang benar-benar orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat pada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana jelaskan tadi bahwa ketika Rasulullah SAW melarang mengatakan sayyid atau tuan kepada seorang munafik, maka ini juga dikiaskan kepada yang lainnya. Ya, kalau saja orang munafik tidak boleh dikatakan sayyid, apalagi seorang kafir, seorang mulhid, ateis, ya, maka itu termasuk yang tidak dibenarkan untuk dipanggil dengan kata sayyid atau tuan atau yang dipertuan agung dan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang menunjukkan memuliakan, menghormati mereka, bukan pada, dan itu tidak sesuai dengan kedudukan atau dengan mereka. Kemudian bab yang berikutnya, babu karohati sabbil humma, bab tentang dibencinya seorang mengata-ngatai kepada penyakit yang menimpa dirinya. Itu penyakit, misalnya penyakit demam. Ya, al-humma itu penyakit demam. Jadi ada di antara manusia, ya, yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian berupa penyakit, ya, entah sakit apa. Kemudian karena mereka ini orang, bisa jadi karena kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka, atau mungkin mereka tahu tapi mereka benci kepada apa yang Allah tetapkan pada mereka, sehingga kemudian mereka mengata-ngatai ya penyakit yang menimpa diri mereka. Ini hal yang tidak dibolehkan. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hal ini adalah tentang humma. Humma itu penyakit demam yang menimpa seseorang. Makanya tidak boleh seorang mengata-ngatai ya terhadap penyakit yang namanya demam tersebut. An Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui ya seorang wanita namanya Ummu As-Sa'ib atau Ummu Al-Musayyib, Ummu Al-Musayyab, ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummu Al-Musayyab ini, faqal, "Malaki ya Umma As-Sa'ib?" Ini kamu kenapa wahai Ummu As-Sa'ib? Rupanya orang ini sedang sakit, ya. Malaki ya Umma As-Sa'ib. Ini kamu kenapa wahai Umma As-Sa'ib atau Umma Al-Musayyab? Ya. Tuzafzifin, yani kamu kok dalam keadaan apa menggigil, ya. Tuzafzifin yani tertaid, yani menggigil, ya. Qalat al-humma,
la barakallahu fiha. Maka ketika Rasulullah bertanya, kenapa kamu ya Ummu Al-Musayyab, kamu kok sampai menggigil, gemetar? Qalat, kata Ummu Al-Musayyab tadi atau Ummu Sa'ib, al-humma. Yani aku ini terkena penyakit demam. Ya. Dan kemudian kata Ummu Sa'ib tadi ini, la barakallahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi, yakni penyakit demam ini. Ya. Jadi dia tidak sekedar memberitahukan bahwa bahwa Ummu Sa'ib dalam keadaan sakit, ya, tapi kemudian menambah perkataan la barakallahu fiha. Ya, semoga Allah tidak memberkahi, yaitu penyakit humma itu. Faqal, mendengar ucapan Ummu Sa'ib ini, maka Nabi SAW kemudian berkata, la tasubbi al-humma. Ini wahai Ummu Sa'ib, jangan kamu tuh mengata-ngatai al-humma itu. Mengata-ngatai penyakit tersebut, demam itu. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Karena sungguhnya penyakit ini, penyakit demam ini akan menghapus ya dosa-dosa Bani Adam. Jadi seorang yang terkena penyakit ini, penyakit demam itu dengan penyakit tersebut, Allah menghapus dosa-dosanya. Ya. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Karena sungguhnya penyakit humma ini, penyakit demam itu menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa Bani Adam. Itu orang yang tertimpa penyakit tersebut. Kama yudhibu al-kir khabathal hadid. Sebagaimana alat tukang besi yang membersihkan besi dari kotoran-kotorannya. Ya. Jadi ini diantara hikmah dari penyakit atau ujian yang Allah berikan pada seorang hamba dengan penyakit demam. Ya, maka dia itu diampuni dosa-dosanya. Kalau dia menerima, dia sabar, dia menerima takdir Allah, ya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, hadis ini menjelaskan ya kepada kita bahwa setiap musibah yang menimpa diri seorang hamba, ya berupa misalnya penyakit, ya diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian penyakit, maka ini adalah sebagai penyebab dari terampunnya dosa hamba tersebut. Diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Itu adalah hikmah dari musibah. Hikmah dari musibah menimpa seorang mukmin, Allah mengangkat derajatnya dan Allah menghapus dosa-dosanya. Ya. Makanya seorang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, salah satunya adalah dengan penyakit yang menimpa dirinya, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar menerima apa yang menerima ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun bersabar dan menerima ujian tersebut bukan berarti seorang tidak berupaya untuk berobat. Ya silakan berobat. Karena Islam tidak melarang seorang yang sakit untuk berobat. Tapi hendaknya seorang bersabar, dia menerima dengan lapang dada ya ujian Allah tersebut, yang dengan demikian ya diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, derajat kemuliaannya. Kemudian juga hal yang diambil dari hadis ini, larangan seorang mengata-ngatai sesuatu yang mana pada hakikatnya sesuatu ini bermanfaat bagi dirinya. Dengan sesuatu ini Allah mengampuni dosanya, ya. Allah mengangkat derajatnya misalnya, maka dia jangan sampai mengata-ngatai terhadap sesuatu tersebut. Ya. Jadi ini termasuk adab yang diajarkan oleh Islam. Ya, dan orang mukmin harus bersabar. Ya, berupaya untuk selalu sabar. Kemudian juga ketika seorang hamba diuji oleh Allah Ta'ala, jangan sampai dia itu gelisah, ya,
atau seakan-akan menampakkan bahwa dia menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Ya. Karena ini perilaku tersebut akan bertentangan dengan kesabaran. Orang yang bersabar itu hendaknya dia ini menerima. Ya. Kemudian berdoa, mohon pada Allah Ta'ala agar Allah segera mengangkat penyakitnya. Ya. Dia berobat, silahkan. Ya. Tapi jangan kemudian bisanya mengeluh. Aku kok ditimpakan musibah ini. Ya. Seakan-akan Allah tidak mencintai aku, tidak menyayangi aku. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan itu keluar dari sebagian orang. Nah ini tidak dibolehkan. Tapi pasrahkanlah, berimanlah kepada Allah dan takdirnya. Ya, bahwa apa yang akan menimpa seseorang tidak akan bisa meleset dari orang itu. Ya, ini diantara hikmah seorang ketika dia beriman kepada takdir. Nah, kita ini belajar takdir. Bahwa dia beriman kepada takdir Allah. Salah satu dari rukun iman yang 6. Tapi kadang-kadang ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Yang satu ujian. Kita mengeluh. Ya, curhat kepada umat. Ya. Padahal bisa jadi perbuatan itu atau musibah yang menimpa diri kita. Ya, pertama ujian dari Allah Ta'ala. Yang kedua untuk kita introspeksi diri kita. Memperbaiki diri kita. Ya. Memperbaiki diri kita. Memperbaiki perilaku kita. Ya. Jadi ini yang seyogianya dilakukan oleh seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ujian. Ya. Dan bersabar itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada 3 macam kesabaran. Ya. As-sabru fi ta'atillah. Orang bersabar ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Ini memerlukan kesabaran. Kemudian as-sabru an ma'siyatillah. Bersabar menahan diri dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Seorang bersabar ya, terhadap ujian-ujian Allah yang menimpa dirinya. Ya, agar kita menerima, bersabar. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusra. Kita yakin bahwa pasti sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Ya, dan musibah yang menimpa seorang itu ujian dari Allah Ta'ala. Banyak pelajarannya. Meskipun seorang hamba itu dianjurkan memohon pada Allah Ta'ala keselamatan di dunia dan di akhirat. Mohon kesehatan. Ya, itu dianjurkan. Ya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah di dunia wal akhirah. Ya Allah, aku mohon pada engkau ya Allah al-afwa. Mohon ampunan. Pemaafan dari Allah Ta'ala. Dan mohon keselamatan dari Allah Ta'ala. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi pada dasarnya kita mohon keselamatan pada Allah Ta'ala. Namun Allah dengan hikmahnya. Terkadang Allah menguji seorang hamba. Ya, karena satu hikmah di balik ujian tersebut. Nah, di saat seorang mendapatkan ujian itu, bersabarlah. Ya. Terimalah dengan lapang dada. Terimalah dengan ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pasti ada kebaikan di balik ujian tersebut. Ya. Ya, maka orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang tahu tentang agama Allah ini hendaknya justru memberi contoh kepada umat, kepada masyarakat, ya, tentang kesabaran, ya, tentang kesabaran terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Ar-Rasul SAW orang yang sangat cinta kepada umat beliau. Beliau dalam setiap kesempatan selalu mengarahkan kepada yang terbaik bagi umat ini. Ya, contoh dalam masalah atau kasus yang kita bacakan dalam hadis ini. Ya, kemudian juga ziarah atau menjenguk orang sakit ini termasuk dianjurkan. Ya, bahkan ini termasuk ibadah yang baik yang mulia.
Ya, kalau misalnya orang sakit seorang wanita, ya tetap dijaga adab-adabnya dan ketentuan-ketentuan syariat dalam hal berkaitan dengan wanita. Ya, jadi intinya bahwa Islam ya telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan dan telah mengajarkan pada semua juga keburukan supaya kita menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan tersebut. Kemudian bab yang berikutnya, babun nahyi an sabbir rih wa bayan ma yuqalu inda hububiha. Bab tentang larangan ya mengata-ngatai ya angin ya. Ketika ada angin kencang, ada angin misalnya yang terkadang terjadi di negeri kita ya yang disebut dengan angin puting beliung ya. Nah ini juga kan kadang-kadang muncul, yaitu bisa mengangkat genteng atau merusak rumah seorang, bahkan menumbangkan pohon. Nah ini tidak boleh. Ketika munculnya atau datangnya angin itu, kita tidak boleh mengata-ngatai angin itu ya. Tapi hendaknya kita kembali pada Allah Ta'ala. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Bukan malah mengata-ngatai terhadap angin tersebut. Dan ini dilarang dalam agama. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. An Abil Mundir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qal. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau dijuluki, dipanggil dengan Abul Munzir radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih. Janganlah kamu memaki-maki, mengata-ngatai angin itu. Tentu yang dimaksud angin di sini angin yang kencang. Bukan angin yang biasa. Ya. Jangan mengata-ngatai atau memaki-maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu. Dan jika kalian melihat sebab dari angin itu, kalian menyaksikan hal-hal yang tidak kalian inginkan, misalnya ada pohon tumbang, ya, ada rumah yang sampai mungkin rusak atapnya dan lain sebagainya. Ya, idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat hal-hal yang kalian tidak sukai disebabkan karena angin tersebut, faqulu, maka ucapkanlah. Nah, ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika munculnya angin kencang. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebaikan dari angin ini. Ya. Dan kebaikan apa yang ada pada angin ini. Ya. Wa khairi ma umirat bihi. Dan kami mohon kebaikan dari apa yang karenanya Allah perintahkan angin ini. Nah, angin salah satu dari pasukan Allah, tentara Allah. Allah memerintahkan angin itu bergerak. Ya. Jadi ketika melihat angin kencang itu, seorang hendaknya mengatakan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, kami mohon pada Engkau kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada pada angin ini. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang dengannya Allah perintahkan angin ini untuk bergerak. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Dan kami mohon pada Engkau ya Allah perlindungan dari keburukan ya angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada pada angin ini. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang dengannya Allah perintahkan angin ini untuk bergerak. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita tatkala adanya angin kencang yang bertiup, yang mengkhawatirkan kita, ya, atau kita menyaksikan hal-hal yang menakutkan, maka hendaknya membaca
doa ini. Ya, hendaknya membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dan juga disebutkan ada sebagian riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, hadis Abul Mundhir, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang pertama, bahwa kita diharamkan, jadi dilarang, diharamkan mengata-ngatai angin itu. Ya, ketika muncul angin kencang. Ya. Atau hal-hal lain. Ya, tidak hanya sekedar angin. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak senang padanya dari ujian-ujian Allah berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah ini. Maka kita berlindung kepada Allah dan tidak boleh mengata-ngatai, ya, pada angin tersebut. Karena ketika munculnya angin ada dua kemungkinan. Ya. Ada kebaikan dan bisa jadi ada yang lainnya yang Allah kehendaki dari angin itu. Itu keburukan. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala kebaikan dari angin itu, dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari keburukan angin tersebut, atau ini dibawa oleh angin tersebut. Ya. Jadi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ketika seorang dia dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, ya, di luar kemampuan dia, ya, maka hendaknya dia selalu minta atau mohon kebaikan pada Allah Ta'ala dari keadaan tersebut, dan mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan keadaan tersebut. Ya. Jadi ini yang di antara adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa fenomena-fenomena alam, ya, yang kita lihat ini semua menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah dia menciptakan dan dia memerintahkan. Ya. Allah perintahkan kepada awan untuk berjalan. Ya. Kemudian Allah turunkan hujan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah perintahkan pada bumi, misalnya satu goncangan, gempa, naudzubillah, itu perintah Allah. Ya. Makanya ketika terjadi hal-hal yang luar biasa, kita tidak boleh sebagai orang yang beriman pada Allah Ta'ala, dan ini perlu kita ingatkan pada kaum muslimin, kaum muslimat, hendaknya kita kembali pada Allah Ta'ala. Ya. Itu bukan sekedar fenomena alam. Ya. Tapi Allah perintahkan. Allah yang mengatur segala sesuatu. Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika terjadi gempa, misalnya gempa bumi, ya, kemudian secara ilmiah, teori-teori ilmiah menemukan bahwa ada lempengan-lempengan di bumi ini yang retak atau yang sebagainya. Ya. Kalaupun itu betul, kita tidak boleh kemudian hanya bersandar kepada teori ilmu pengetahuan. Kita kembali pada Allah Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan itu semuanya. Allah yang menciptakan semuanya itu. Allah yang memerintahkan. Ya. Allah yang memberikan kebaikan. Dan Allah juga mentakdirkan satu keburukan. Ya. Maka seorang hamba hendaknya dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berlindung pada Allah dari berbagai keburukan ketika terjadi sesuatu, dan mohon kebaikan, ya, dia di balik sesuatu yang terjadi tersebut. Kita minta kebaikan pada Allah dari peristiwa tersebut. Nah, inilah sikap orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Ya. Maka ketika seorang muslim, ya, sampai di saat-saat di akhir-akhir ini, itu kalau ada terjadi sesuatu
Ya, seakan-akan selalu diarahkan tuh fenomena alam. Ya. Seakan-akan alam ini tidak ada penciptanya. Fenomena itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia terjadi dengan sendirinya. Ya. Sehingga seorang beriman dia selalu kembali pada Allah taala. Ya, berlindung pada Allah taala dari berbagai keburukan karena apa yang terjadi di alam ini dan mohon kebaikan pada Allah taala ya dari kejadian tersebut. Minta semoga Allah memberikan kebaikan. Ya. Dan kita ini kemudian menjadi orang-orang sekuler. Ya. Semua ini fenomena alam. Seakan-akan tidak ada pencipta alam ini. Ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, itu dianggap ya itu karena begini, karena begitu. Yang dipelajari hanya dari sisi ilmu pengetahuannya. Kemudian lupa dan lalai terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Ya. Padahal tidaklah datang apa yang Allah ujikan pada manusia itu kecuali karena perbuatan mereka. Karena dosa-dosa mereka. Karena kesyirikan mereka. Kemaksiatan mereka. Sehingga Allah ingatkan mereka. Ya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar para hambanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang harus kita pahami ya, tentang kejadian-kejadian terjadi di alam ini. Entah itu gunung meletus, gempa bumi, ya, angin kencang, dan yang lainnya. Banjir, dan seterusnya. Hendaknya kembali pada Allah Ta'ala. Kemudian jangan membuat kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Ya. Setelah seorang atau umat memiliki akidah yang benar, jangan dirusak. Ya. Jangan dirusak dengan akidah yang buruk. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ar-rihu min rauhillah. Ya. Ar-rih, angin itu merupakan bagian dari rahmat Allah. Rauhillah artinya rahmatullah. Ya. Bagian dari rahmat Allah. Ta'ti birrahmati. Angin itu mendatangkan rahmat. Ya. Wa ta'ti bil azab. Dan terkadang angin itu datang membawa azab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Maka jika kalian melihat ada angin kencang, ya, jangan kalian memaki-maki angin itu. Ya. Mengata-ngatai angin itu. Jangan. Tetapi wasalullaha khairaha. Akan tetapi mohonlah kepada Allah akan kebaikan dari angin tersebut. Wasalullah. Dan mintalah pada Allah ya, kebaikan dari angin tersebut. Wasta'idhu billahi min syarriha. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan yang disebabkan oleh angin tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud, ya, kata An-Nawawi dengan sanad yang baik, sanad yang hasan. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, ya, dari Rasulullah SAW, ini adalah bimbingan beliau kepada umat ini. Ya. Karena mungkin ada sebagian orang yang apabila ada angin kencang selalu dipandang dari sisi negatif. Padahal bisa jadi angin itu mendatangkan rahmat. Yaitu dengan ditiupkannya angin itu maka Allah turunkan hujan. Dan hujan bagian dari rahmat Allah SWT. Dengan hujan itu tumbuh tumbuhan, buah-buahan, makanan, dan yang lainnya. Maka dia menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ar-rihu min rauhillah. Artinya min rahmatillah. Angin itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan angin ada dua macam. Ya. Ada angin yang mendatangkan rahmat Allah Ta'ala dan ada yang mendatangkan azab. Dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Allah kehendaki.
Ya. Allah membinasakan kaum Nabi Hud, kaum Ad dengan angin kencang. Jadi azab bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa angin adalah juga di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa. Allah perintahkan apa yang Allah kehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Maka janganlah manusia kemudian memandang dirinya hebat, ya, dan adanya penemuan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, seakan-akan sudah dikuasai dunia bumi ini oleh mereka. Ya, tidak. Tetap Allah yang berkuasa. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang memerintahkan. Allah yang menciptakan. Allah yang memerintahkan. Ya. Dan Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Dan demikian, seorang hamba yang beriman, dia akan selalu kembali kepada Allah Ta'ala dengan memohon kebaikan dari Allah, dari satu fenomena atau kejadian yang terjadi, ataupun memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejadian tersebut. Nah, angin yang berupa rahmat itu diantaranya adalah angin yang mendatangkan hujan. Ya, dengannya hujan turun. Ya, itu Allah perintahkan pada awan-awan untuk pergi ke suatu tempat, ya, yang Allah menghendaki di situ akan turun hujan. Ya, Allah turunkan hujan bumi yang Allah kehendaki sebagai rahmat bagi para hambanya. Kemudian ada juga angin yang berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bimbingan Rasulullah SAW ketika seorang hamba yang beriman melihat adanya angin yang kencang, hendaknya dia tidak mengata-ngatai angin itu atau memaki-makinya. La tasubbuha. Jangan kalian memaki-maki angin itu. Ya. Tetapi apa? Wasalullaha khairaha. Tapi mohonlah kebaikan dari angin itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian mohon perlindungan pada Allah dari keburukan angin tersebut. Jadi kita mengetahui dengan hadis ini bahwa angin adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian angin juga mendatangkan banyak kebaikan. Oleh karena itu kita dianjurkan memohon kebaikan pada Allah Ta'ala. Ketika melihat angin datang, dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari keburukan angin tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban setiap orang beriman untuk dia bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam semua apa yang dihadapinya, hendaknya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rendah hati memohon kepada Allah Ta'ala. Mohon perlindungan, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita banyak melihat, ya, sebagian orang yang berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Kalau ada sesuatu kejadian, ya, mereka kait-kaitkan dengan kesyirikan. Ya. Ini angin kencang daerah ini, kenapa? Karena tidak ada sedekah laut tahun ini. Tidak dilakukan sedekah laut. Makanya dimurkai oleh dewa, ya, laut. Alhamdulillah. Itu syirik besar. Ya. Bukan sekedar syirik kecil, tapi syirik besar. Ya. Kalau ada orang punya keyakinan demikian. Ada gunung meletus, ya, gunung berapi. Oh, ini karena ini murka. Bukan Allah yang disebut murka Allah, tidak. Tapi sesuatu syaitan yang mereka sembah selain Allah, itu yang murka, kata mereka. Dengan nama-nama lain. Ya. Ini mereka menyebut syaitan itu, ya, nama-nama entah itu dewi atau dewa atau apalah. Ya. Yang mereka sebut. Bahwa dia murka. Makanya datang angin kencang. Makanya gunung itu meletus dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Perbuatan-perbuatan syirik.
Ya, yang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Ya, oleh karena itu orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, ya bertakwalah. Jangan sampai menisbahkan suatu ya kejadian di alam ini dengan karena kita tidak berbuat begini, maka datang bencana itu. Karena kita tidak bersedekah kepada bumi ini, makanya datang bencana itu. Subhanallah. Ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia yakin pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahwa semua kebaikan dan takdir yang Allah timpakan pada mereka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena perbuatan mereka. Ya. Perbuatan-perbuatan durhaka, kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya, ya, yang menyimpang dari Islam, ini dapat mendatangkan ya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar harus tetap ada. Peringatan-peringatan yang baik, nasihat-nasihat yang baik pada umat ya untuk kembali kepada tauhid yang benar, kembali pada din agama Allah yang benar. Ini adalah ya suatu yang memang dibutuhkan. Dan tugas dan kewajiban para ulama, para dai, para mubaligh untuk mengingatkan umat, mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik, ya, perbuatan-perbuatan maksiat dan yang lainnya, yang dengan sebab itu ya bisa Allah timpakan musibah atau azab kepada sebagian manusia. Waliyadzubillah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita di antara sifat seorang beriman adalah jauh dari syakem, ngata-ngatai, melaknat seorang, ya, itu bukan sifat orang muslim, ya. Sifat orang muslim ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya. Jangan hanya bisa melaknat, ya. Bisanya hanya memaki-maki, mencaci maki, menuduh, memfitnah, naudzubillah min dzalik. Ini bukan perangai seorang mukmin, bukan perangai seorang muslim, ya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, qala Nawawi rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rihu qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila ada angin kencang, beliau berkata. Ini beliau berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebaikan dari angin ini. Wa khaira ma fiha. Dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi. Dan kebaikan dari diutusnya angin tersebut. Wa a'udzu bika min syarriha. Dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada yang dibawa oleh angin ini atau yang ada pada angin ini. Wa syarri ma ursilat bihi, dan aku mohon perlindungan dari keburukan yang dengannya Allah menyuruh angin ini untuk berhembus. Ya, hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam di antara adab beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, ketika ada angin kencang, ya, beliau membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ini doa ketika angin kencang. Hendaknya dibaca. Ya. Jadi Rasul alaihissalam telah mengajarkan kepada kita untuk ya membacakan doa ini, membaca doa ini di saat ada angin kencang. Mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah pada pertemuan akan datang kita melanjutkan dengan bab karahati sabbidik. Bab tentang dibencinya seorang ya mengata-ngatai atau memaki-maki ayam jantan. Ya. Apa ayam jantan ini sebetulnya? Karena pada hakikatnya ayam itu
dia membangunkan seorang hamba untuk sholat di pagi hari. Ya. Ayam berkokok, tanda mendekati waktu subuh. Ya. Makanya kita dilarang ya atau dimakruhkan oleh Nabi alaihissalam kita memaki-maki, mengata-ngatai pada ayam tersebut, ayam jantan itu. Ya ini biasa pada umumnya ya kalau hidup di zaman kita sekarang ini yaitu masih ada suara ayam berkokok itu yaitu biasanya di daerah-daerah yang agak sepi di desa ya. Itu. Tapi kalau di kota boleh dikatakan ya jarang kita mendengar ini lagi karena ya faktor lingkungan yang sudah berbeda. Namun tetap ini sebagai sunnah Rasulullah SAW. Ya ajaran beliau kapan dan dimanapun tetap kita amalkan. Insya Allah bab tentang masalah ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan untuk sesi berikutnya, untuk tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu kita, menambah adab kita, dan semoga kita bisa melaksanakan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini dari hadis-hadis Nabi SAW. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Kita kembalikan kepada pembawa acara ini supaya melanjutkan dengan sesi berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian yang begitu mendalam tentang seputar larangan-larangan dalam Islam yang telah beliau sampaikan, di antara tentang pengharaman penyebutan Malikul Amlak, kemudian memanggil orang muslim atau orang munafik yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, larangan juga memaki demam karena demam bisa menghapuskan dosa, serta larangan memaki angin ya, dan juga hal yang tidak disenangi dari ujian Allah dari ayat-ayat kauniyah yang akan mendatangkan, di antaranya dari adanya munculnya angin akan mendatangkan kebaikan dan keburukan, serta pula yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum tentang musibah yang menimpa seorang muslim. Itu ada dua hal, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan memperdalam materi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan antum ajukan, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Naam, silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Ummu Zahra di Riau. Ya, Ummu Zahra di Riau. Silakan Ummu Zahra. Ini menyangkut dengan pokok ayam jantan itu, Ustaz. Maka kan disebutkan kalau di saat ayam jantan berkokok, maka berdoalah kalian karena saat doa dikabulkan. Seperti apa yang dimaksud dengan hal yang seperti ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bisa disimak Ustaz, silakan Ustaz. Baik, tentang yang ditanyakan oleh beliau ya, bahwa sebetulnya bab ini belum kita bahas, tapi tidak mengapa dari pertanyaan beliau. Doa yang dimaksud adalah yaitu supaya kita itu memohon ini kebaikan, karena lafaz hadis itu secara umum dan tidak menentukan doa apa yang dimohonkan. Intinya kebaikan dunia dan akhirat ya, dan minta perlindungan juga dari keburukan. Jadi tidak ada doa-doa yang tertentu yang harus dibaca, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum. Demikian Ummu Zahra jawaban dari beliau, dan nanti bisa Ummu Zahra simak kajian di pertemuan berikutnya untuk kita simak pembahasan tersebut yang akan dipaparkan secara mendalam oleh beliau insyaallah. Kita angkat berikutnya di line telepon kembali 0218236543. Ya, silakan.
Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda ikhwatal Islam, Sobat Roja dimanapun Anda berada. Untuk bertanya, kami berikan kesempatan kali ini. Ya, kembali lewat telepon. Ya, silakan. Oh, nggih, matur nuwun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Bapak Ustadz narasumber SCMHI, juga Bapak Ustadz MC. Begini Ustadz, dalam badai ngerespon tentang nama, bagaimana kalau misalnya dengan begini Ustadz, Abdul Malik itu boleh apa tidak? Baik, Ibu Kemudian dengan yang kedua Ustadz, mohon pencerahan Al-Baqarah 19 bahwa kalau ada petir, geledek, angin, hujan tidak boleh menutup telinga. Karena kalau menutup telinga seperti orang munafik, orang kafir. Mohon pencerahannya Al-Baqarah 19. Mbah nuwun, barakallahu fikum, wabarakatuh. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak menyimak nama beliau ya, karena sudah langsung ke pertanyaan. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan Ibu yang tanya tadi, hafizahullah, tentang penyebutan nama Abdul Malik. Ya, jadi kalau nama Abdul Malik itu boleh. Ya. Semua nama ya yang diawali dengan abad, kemudian digandengkan dengan nama-nama Allah, itu dibolehkan. Seperti Abdurrahman, Abdullah, ya, kemudian Abdul Malik, ya, Abdul Aziz, ya, Abdul Jabbar, ya, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, Abdul Rahim, dan yang lainnya itu dibolehkan. Jadi yang dilarang itu Malikul Amlak. Ya. Ini yang tidak dibolehkan. Adapun nama-nama Allah yang lainnya kemudian diawali dengan kata Abdun, ya, itu dibolehkan. Ya. Dan itu termasuk nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga nama-nama yang lainnya dari dengan menisbahkan nama Allah itu dengan seorang hamba, ya, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua, apa yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tadi dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-19, ini pada hakikatnya Bu adalah di antara sifat orang munafikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang perangai orang-orang munafikin, ya. Jadi di antara sifat orang-orang munafikin itu, ya, mereka itu diibaratkan dengan orang-orang yang ada hujan yang lebat, kemudian ada ada petir, ya. Itu mereka menutup telinga mereka. Tapi bukan yang dimaksud ketika seorang mendengar petir sesungguhnya dia dilarang menutup telinga. Itu sebetulnya bukan ini bukan dalil bagi yang ibu tanyakan. Jadi kalau seorang misalnya mendengar petir ya dia tutup telinganya, itu hal-hal yang dibolehkan, hal yang wajar. Namun yang dimaksud oleh ayat ini di antara sifat-sifat orang munafikin itu, kalau ada hal-hal yang positif dari Islam ini, ya, yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, mereka menerima, ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang negatif, yang berdampak buruk bagi mereka, yang mereka tidak sukai, itu mereka ibaratnya menutup telinga mereka, tidak mau menerima dari Rasulullah SAW. Jadi ayat ini berkaitan dengan di antara sifat-sifat orang-orang munafikin. Kalau menguntungkan mereka, mereka terima, mereka ambil dari Islam ini. Tapi kalau merugikan mereka, mereka menolak. Ya, itu diantara maksud dari sifat yang disebutkan oleh Allah tentang orang-orang munafikin. Jadi ini bukan berkaitan dengan ketika seorang mendengar petir yang sesungguhnya, ya, kemudian dia menutup telinganya, bukan itu. Itu hal yang wajar manusiawi. Kadang-kadang ada orang yang tidak kuat mendengar suara yang keras, maka dia menutup telinganya. Ya, itu tidak mengapa. Dan itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah sifat-sifat kaum munafikin. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kalau ada hal-hal yang mereka, ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis-hadis Nabi yang menguntungkan mereka, mereka menerima. Ya, mereka mendengar.
Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan mereka atau merugikan mereka dari Allah dan Rasulnya, maka mereka menolaknya. Digambarkan dengan menutup telinga mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiik Ustaz. Dan kita akan beralih Ustaz pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk. Beberapa pertanyaan akan kami ajukan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, di antaranya dari Ummu Rizki di Balikpapan, Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, apabila seorang anak diberi nama dengan nama Malik Al-Farizi, apakah ini termasuk yang dilarang dalam Islam Ustaz? Mohon Ustaz berikan pencerahan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, tentang nama ini ya, saya wallahu a'lam tidak paham apa dari makna dari Farizi. Apa maksudnya? Sebaiknya ketika kita memilih nama, itu hendaknya kita mengetahui makna dari nama itu. Ya, karena itu yang juga diajarkan, dituntun oleh Islam untuk memilih nama-nama yang baik. Ya. Dan tentu yang dimaksud juga dengan nama-nama yang baik itu nama yang punya arti yang baik, ya, punya arti yang baik, ya, yang memberikan optimisme pada kita, ya. Jangan nama-nama yang jelek, ya, itu tidak dianjurkan. Nah, apa yang ditanyakan tadi Malik Rozi yang disebutkan tadi itu apa maknanya, ya. Dan boleh seorang menggantikan namanya. Kalau namanya itu mungkinnya tidak bisa dipahami seperti yang saya katakan tadi, ya, seorang boleh mengganti namanya, dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Ya, meskipun tentu tidak mesti harus diganti di akte lahirnya, tidak. Cuma nama panggilannya dirubah dengan nama yang lain yang lebih baik. Nah, misalnya nama yang disebutkan tadi itu, Malik apa disebutkan tadi nama itu, bisa diganti dengan nama Abdul Malik. Juga tetap ada Maliknya. Tapi dia seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, raja yang maha kuasa. Nah, itu arahan dari kami. Adapun kalimat kedua yang disebutkan tadi saya kurang paham apa maknanya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan melalui chat WA kembali Ustaz. Ada satu pertanyaan yang di luar tema Ustaz, apakah dari penanya kita Ustaz tentang bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika dunya dipanjang 2 rakaat apakah membatalkan salat Ustaz? Silakan Ustaz. Maaf, coba diulangi, saya kurang jelas pertanyaannya. Baik Ustaz, berkaitan dengan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon diulangi. Baik Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah ketika seseorang membaca ayat tersebut dengan du yang kurang dari 2 harokat akan membatalkan salat Ustaz? Apakah itu akan membatalkan salat Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, baik. Sebetulnya bacaan itu sudah ada ketentuannya, ya. Tidak alangkah baiknya kalau seorang baca dengan sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dituntun oleh dari bacaan-bacaan yang sudah kita mengetahui, yaitu diantaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kalau ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa dipanjangkan, ya kita kembali bertanya, orang ini ngerti atau tidak? Ya, karena bisa jadi orang itu tidak ngerti tentang ilmu tajwid misalnya. Ya. Kalau tidak paham tentang ilmu tajwid, ya belajarlah. Ya. Ya, tahsin Al-Quran supaya bacaannya lebih baik, ya, sesuai dengan ilmu tajwid tersebut. Ya. Tetapi kalau seorang mungkin dia tidak paham, dia tidak ngerti, kemudian dia baca seperti itu, maka insya Allah ya tidak batal sholatnya. Ya, kalau memang dia tidak tahu. Tetapi kalau dia tahu, maka hendaknya kalau dia tahu, hendaknya dia baca sesuai dengan yang dia ketahui. Adapun kalau dia tidak punya ilmu, maka kemudian dia baca, maka insya Allah tidak mengapa. Dan dia tetap dianjurkan untuk terus belajar, ya, Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah yang dibaca pada setiap rakaat sholat. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
orang yang membaca surah Al-Fatihah kemudian ada hal-hal yang keliru dalam bacaannya, ya karena mungkin dia memang tidak tahu, itu insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau dia tahu kemudian dia merubah bacaan itu dengan tidak sesuai, maka al-imam dalam perkataan Imam Syafi'i, beliau menyuruh mengulangi sholatnya. Mengulangi sholatnya kalau bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau bacaan yang lain tidak. Ya, ini khusus di dalam bacaan Al-Fatihah. Maka dari itu hati-hatilah. Ya, belajarlah. Kalau memang belum tahu, ya kita pelajari bagaimana baca yang benar. Dan juga dalam hal ini kita ingatkan pada orang-orang yang bersemangat maju menjadi imam, tapi padahal bacaan mereka kurang baik, ya. Tajwidnya tidak karu-karuan ibaratnya. Sebaiknya mundur, jangan jadi imam, ya. Tapi kan orang yang bacaannya lebih bagus, yang lebih baik untuk mereka menjadi imam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan 15 menit waktu sesi soal jawab yang telah antum berikan, Ustaz, telah berakhir. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayahnya, agar kita tetap istiqamah di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta istiqamah dalam kehidupan kita dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Ya, sampai pada akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah, ya, yang bermanfaat, ya, bagi orang banyak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka pada kesempatan yang baik ini saya nasihati pada semuanya, terutama diri saya, mari kita selalu memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Jangan hanya kita bisa mengambil manfaat dari mereka, tapi juga kita memberikan manfaat kepada umat, kepada keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, dengan hal-hal yang baik untuk mereka. Sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi sebagai orang-orang yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak wa Mu'alim LCMHI Hafrullahu Ta'ala, yang telah memberikan waktu beliau di pagi hari ini, dan juga materi yang telah beliau sampaikan serta jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau di sana dan memberikan kelulusan ilmu, sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Jazakallah khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Dan juga untuk rekan-rekan kami semuanya yang berada di Surabaya dan juga di Studio Roja Cilengsi, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat acara ini dapat berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di pagi hari ini hingga acara ini selesai. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Riyadhus Shalihin. Akhir kalam, kami sampaikan kepada Anda semuanya tetap menjaga kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam Islam yang telah kita simak bersama. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.